Mas mau minta air putih. Oke bu, ngagem gelas nopo di plastik. Ini mau mas. Nah, kaget mas. Gelasnya tuh isinya. Halo semua, selamat datang di Jiro Portal. Ini adalah episode perdana full segmen baru nih, di mana kita punya narasumber. Di hadapan saya sudah ada Mas Kalong, cerita underscore setan, dan YouTube-nya Studio Horror. Nanti ada di deskripsi di bawah. Ini adalah perdana Mas Kalong ini nampilin wajah nih. Teman-teman mungkin yang ikutin Mas Kalong di Twitter ataupun di Instagram cerita memedi dan juga di studio horornya selalu podcast bergambar. Nah ini adalah perdana di Jero Portal Mas Kalong mau nampilin wajah dan dia mau cerita pengalaman horornya di sini. Silakan sapa dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Jero ini yang udah jauh-jauh ke Jogja buat bikin collab nih. Saya sendiri Yes, selaku adminnya dari cerita setan atau kalong di Twitter ya, sama di Instagram cerita horor komedi, sekaligus di YouTube Studio Horor. Sorry ya mas promosi. Ya, yap, Mas Tias ini sering salah satu penulis di Twitter yang threadnya juga banyak banget yang bagus-bagus dan salah satu yang pertama kali saya follow di Twitter dari awal Hero Point itu ada di Twitter. Ini dia, Mas Tias. Coba. Ya, Mas Tias ada cerita apa nih? Jadi cerita ini yang langsung ini ya mas ya, maksudnya langsung tatap muka. Yang paling sampai sekarang tuh masih ingat banget. Itu masalah ini mas, masalah warung. Wah, Iya. Jadi warung angkringan ya besok nih untuk ketemuan para konten horor ya. Jadi nih mas, ini ceritanya tuh kurang lebih 1 tahun yang lalu mas. Ini tiba-tiba nih ada ibu-ibu datang bawa gelas nih, gelas bening ya, gelas genting kaca. Itu tuh dalamnya ada apa? Macam-macam bunga, kayak bunga 7 rupa lah. Nah, setelah itu warung langsung sepi mas, selama seminggu lah mas. oh ya. Iya. Oke, tahan dulu Mas sampai di situ. Sebelum kita mulai segmen ini, mungkin teman-teman bisa share video ini dan kunjungi semua sosial media kita dan kita mulai lagi segmen baru dari kita, Kulik Misteri. Jadi awalnya tuh mas, sekitar jam 5 sore itu kan saya sama adik saya kan siap-siap mau buka warung. Nah, belum sampai lengkap ya bukanya itu, ibu-ibu datang. Ibu-ibu datang setengah bayar, itu pakai jilbab, tapi bajunya pakai dasteran gitu. Jadi kayak ibu-ibu pada umumnya lah mas. Nah, di situ tuh langsung nyamperin adik saya kan. Posisi kan adik saya lagi nyapu di depan ya, saya lagi nyapin di belakang. Bilang gini, saya juga dengar soalnya, Mas mau minta air putih. Pertama kan belum di expose ya ininya, gelasnya masih di sini, jadi nggak kelihatan. Mau minta air putih mas, oh iya monggo bu, masuk ke mawon. Di dalam ada mas saya, masuk, mas mau minta air putih. Oke bu,
ngagem gelas nopo di plastik itu mawon mas. Nah, kaget mas, gelasnya tuh isinya kembang semua mas. Bang, 7 rupa. Kalau 7 rupanya nggak tahu ya, pokoknya ada merah putih sama kantin kayak gitu. Nah, saya masih agak gimana ya, mau ngasih tuh masih ini bingung, nanti kalau misalnya saya kasih nanti ada apa-apa atau gimana. Terus saya ini manggil adik saya, terus saya manggil adik saya kan, tuh sini, ini ibunya mau dikasih apa enggak. Lah gimana, lihatan gelasnya jadinya kok ada apa, ada kembangnya. Ya udah dikasih aja, tapi mikirnya nggak usah sampai mana-mana lah. Ya udah akhirnya dikasih nih mas, dikasih. Terus ini mas, uangnya 2.000 kan, uang lembaran 2.000. Udah mbak, ya udah bu nggak usah, ini aja diterima, soalnya saya kan mintanya beli ya, pokoknya diterima. Udah maksa-maksa gitu mas, udah maksa. Ya udah akhirnya saya diterima. Terus setelah nunggu ibu itu pergi, tapi itu kan masih mikir ya mas ya, masih mikir nanti kalau ada kejadian aneh-aneh nih, itu uangnya itu saya taruh di itu jimpitan rondal. Nah setelah itu biasa ada orang beli. Nah selang 2 hari ya mas ya, itu selama seminggu itu nggak ada orang beli. Selang 2 hari berarti di hari ketiga. Iya, di hari ketiga itu selama seminggu nggak ada yang beli. Itu Satu orang pun nggak ada yang masuk mas. Satu orang pun. Hari ketiga selama seminggu nggak ada orang masuk. Jadi masak sehari itu selama seminggu, maksudnya sehari masak tuh nggak ada yang beli mas. menarik sih. Oke, buat teman-teman mungkin sedikit informasi kalau Mas Dias ini punya warung angkringan ya Mas ya. Iya. Apa namanya? Angkringan. Angkringan kopi roteh. Angkringan kopi roteh itu ada di jalan dekat UMY ya. Timur. Nah, itu adalah tempat yang akan kita jadiin acara diskusi horor besok Sabtu, atau mungkin setelah video ini tayang acara sudah berlangsung. Jadi teman-teman yang penasaran mungkin bisa mampir ke sana. Sedikit bahas nih Mas, setelah kejadian itu, selain warung yang sepi, ada hal aneh ya atau hal mistis yang dialami di sana? Nggak ada ya mas, Benar-benar kosong. bener-bener kosong. Nah itu kan pas selama seminggu itu kan saya juga ada om ya mas ya, maksudnya ya paham lah, tapi kan saya belum sampai sana akhirnya. Terus kok selama seminggu ini nggak ada yang beli, baru sama adik saya nih langsung bilang aja, coba tanyain sama om itu. Langsung main kan ke rumah om, kok ini selama seminggu nggak ada yang beli ya bapak, coba mas sebentar. Jadi kayak di Terawang gitu mas, kayak di Terawang. Om saya kan paham, terus bilang ini besok aja pas malam minggu, pas lagi ada mediasi kesini lagi aja, sekalian dibongkar semuanya ya. Singkat cerita, pas hari Sabtu jam Isya, setelah Isya itu kita kesana ke rumah saya mas. Terus di sana udah rame, udah proses mediasi kan, maksudnya rutin ya, mediasi udah dimulai. Pas giliran kita langsung bilang cerita dari awal mula itu langsung gini mas. Jadi kalau mediasi kan dimasuki ya, itu langsung gini bilangnya ini emang dibikin soalnya ada warung yang baru buka. Yang dipanggil itu jinnya? Iya. Jin yang mengerjai gitu? Bukan mas, jadi istilahnya kayak ini apa nih mas, punyanya dia sendiri, punyanya om saya sendiri. Kodamnya dimasukin ke mediatornya. Terus ya itu tadi cerita kalau ada warung yang baru buka, emang sengaja itu, jadi ada 2 warung yang
dibikin seperti itu. Sama ngasih air putih. Jadi warung saya sama warung kelontongnya kan rame mas. Oh, sama nasi air putih dan kembang Sama minta minta lalu bayar. bayar 2.000. Tapi saya nggak mau spill warung itu mas, itu warung apa ya. Soalnya ini juga sih mas, soalnya di daerah situ emang banyak yang pakai. Sebenarnya bicara soal unsur gaib, pendukung gaib pada soal perdagangan itu umum ya mas. Iya. Penglaris, lalu tutup aura, warung seperti kompetitor. Nah, kalau dari sudut pandang saya ini ada 2 tipe mas. Ada 2 tipe yang memang mengerjainya adalah untuk menutup, dalam artian banyak banget orang-orang yang merasa tokonya tutup ya, padahal bukan. Atau yang jadi yang biasanya lewat lihat ke sana itu enggak, jadi perhatian itu terlalu, jadi auranya jadi gelap di toko itu biasanya untuk nutup. Tapi ada juga pemindah Apa mas? pemindah yang harusnya rezeki itu atau pengunjung itu datang ke warung tersebut dipindahin ke tempat yang baru, ya tempat dia ini. Bisa jadi seperti itu mas, tempat saya. Kalau yang aku lihat sih, karena dia juga punya warung yang berbuka, itu tuh lebih kepada ke arah sana. Karena ada hijab di situ. Hijab yang dimaksud adalah dia minta air putih dari mas, kemudian dia bayar dan uangnya diterima. Iya mas. Ya, uangnya diterima. Saya terima. Kalau uangnya itu gak diterima, itu mungkin gak akan terjadi karena gak ada ijab di sana. Yang ijab itu adalah ketika mas menerima uangnya, walaupun uang itu ditaruh di kepala ini yang warung, ijabnya itu terjadi ketika menerima, terlepas itu dipergunakan atau tidak. Soalnya nih sih mas, baru pertama kali ya langsung bersinggungan seperti itu. Warung sendiri gitu loh mas. Tahu saya kan dari cerita-cerita orang lain yang pernah ditutup gitu loh. Tapi kan warung saya sendiri jadi ngalaminya itu aja. Setelah 1 minggu sepi itu, gimana cara Mas Tias melewatin itu? Akhirnya udah ini mungkin kan udah ada media sosial juga ya, udah iklan di media sosial, di status WhatsApp, sama aja mas. diputusnya dengan cara dibantu oleh Om. Diputusnya dari situ. Tapi nggak langsung instan pas malam itu, besoknya ya, selang berapa hari itu ya, sehari atau 2 hari baru 1-2 masuk, 1-2 masuk. Benar. Karena tadi Mas Tias bilang kan mulai sepinya terjadi selang 2 hari atau hari ketiga setelah air itu datang. Memang selalu ada jeda waktu dari sana. Pertama itu ada proses pengerjaan, ijab dengan si goib. Sama dengan cara melepasnya, memulainya pun selalu ada jeda. Biasanya karena di situ ruang si gaibnya bekerja. Nah, buat teman-teman ini mungkin yang lagi usaha dagang atau apapun itu, hati-hati kalau menemukan hal-hal seperti itu. Bukan berarti kita suzon tidak menolong, itu jangan. Yang terpenting adalah kalau diindikasi aneh, jangan terima apapun dari dia. Kita memberi nggak apa, tapi jangan terima apapun dari dia. Gitu. Apalagi sampai kita ada juga tuh yang dikasih makanan, lalu dimakan, biar dikasih minuman, biar diminum, kayak gitu. Itu jangan. Pokoknya jangan terima apapun, memberi tidak apa-apa. Gitu. Misalnya nih mas, nanya ya. Iya. Kalau yang model-model seperti paginya masak, terus siangnya mau dijual, itu tahu-tahu makanannya jadi busuk, itu gimana? Itu juga salah satu bentuk santet bisa. Santetnya itu dalam artian rezeki ya. Itu biasanya kayak gitu ciri-cirinya. Supaya itu tadi warung nggak laku. Gimana sih cara gaib itu bekerja supaya warung kita nggak laku atau berkurang pelanggannya? Mereka juga bekerja bagaimana manusia itu nggak suka dari rasa yang makanannya yang dikacauin, basi kah, apakah, atau bisa juga si karyawan atau orang yang bekerja di tempat itu dihasut pikirannya, menghasut supaya malas bersih-bersih, jadinya kotor,
membuat orang yang datang nggak nyaman. Itulah cara mereka bekerja, itu bisa lewat pikiran, bisa lewat ya batin, rasa gitu, rasa malas dan lain-lain. Makanya penting banget di tempat kerja itu di apa ya, kegiatan-kegiatan positif juga dibarengin, seperti adanya tempat ibadah Iya. atau karyawan diwajibkan buat ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, karena itu membentuk aura-aura positif di tempat tersebut yang akhirnya bisa mengusir yang negatif, atau bahkan bisa menjadi dinding fondasi buat yang negatif agar tidak datang. Karena sebenarnya energi positif atau negatif tergantung pada kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut. Iya. Itu sih, jadi emang penting banget buat warung itu. Makanya suka dibilang kata usaha jangan dipakai maksiat, Iya. usaha dipakai zina, mabuk. Itu benar banget, karena ketika kegiatan negatif dan taruh di situ, maka aura negatif juga negatif. Sama ini mas, mulai mas. Karena tempat warung saya ini juga istilahnya di pinggir jalan besar ya. Itu kan kalau kata-kata orang kan pasti banyak apa kayak buangan lah. Maksudnya buangan ya itu buat kayak sugihan atau apalah yang lain. Nah itu bisa ngaruh nggak sama di warung yang ada di sebelah-sebelahnya? Ngaruhnya itu karena energinya. Ketika tempat tersebut bahasa istilahnya tempat jin buang anak gitu, itu ketika makhluk negatif ada di sana, energi juga akan sebar ke sekitar. Oh. Makanya kan juga di agama kita ya, di Muslim juga, ketika ada zina maka 40 rumah akan ikut sial. Itu adalah karena energi negatif yang terbentuk. Bisa dihalau nggak? Bisa. Dengan apa? Memperbanyak aura positif di tempat tersebut. Itu tadi salah satu paling simpelnya adalah dengan kegiatan-kegiatan positif, ibadah, ya apapun lah yang sifatnya positif, sedekah. Itu sih, semuanya itu jadi magnet positif yang kemudian akan mengusir negatif itu dengan sendiri. Baik, paham. Itu sih. Oke teman-teman, itu tadi cerita singkat dari Mas Tias yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama buat teman-teman yang sedang memulai usaha atau sedang berdagang, untuk lebih berhati-hati. Pada prinsipnya kita jangan seuzon terhadap apa yang dilakukan orang lain ke kita. Fokus saja sama diri sendiri, perkuat fondasi, lakukan kegiatan positif. Insya Allah tolak balik itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan itu tadi, jangan menerima apapun yang aneh. Kalau udah curiga ada kembang datang atau apapun itu, jangan diterima. Memberi tidak apa-apa, tapi menerima jangan. Ada situ bentuk hijabnya. Bukan seuzon tapi lebih kepada waspada. Gitu sih. Bisa juga solusi nolaknya tuh ketika memang maksa, kayak tadi kasusnya Mas Des ini maksa ya, maksa ngasih uang 2.000. Mas bisa jawab, ibu sedekahin aja kalau mau bayar gitu, saya sih ikhlas ngasihnya, tapi kalau ibu niat ingin membeli, ingin membayar, bukan saya nggak mau terima, tapi ibu sedekahin aja kan saya niatnya juga membeli. Nah gitu. Oh iya sebentar mas, kalau nanti dialihkan ya udah mas, tak beli gorengannya. Beli gorengan itu nggak apa-apa, karena dia beli, bukan ngasih airan kembang. Kan itu medianya itu di situ mas, kembangnya itu media. Ketika dimasukin airnya itu kena di situ. Tapi kalau medium lain yang memang dagang itu beli, ya silahkan. Jadi kayak tadi udah minta air, mau bayar 2.000, nggak tak terima. Tapi saya ngomongnya udah 2.000-nya buat ambil gorengan aja. Jangan. Oh itu. Kecuali dari dia sendiri ngomong. Oh gitu. Iya, yaudah saya beli yang lain deh. Oh silakan bu. Mas Tias dari hati juga harus menegaskan kalau ini untuk beli gorengan ya bu, bukan air. Itu aja. Karena semua tergantung dimulai dari batin kita, menerima atau menolak. Intinya kita harus menolak hal yang aneh tersebut. Tapi kalau jual beli biasa, nggak apa-apa. Oke. Jadi jangan diniatkan ini seolah pengganti, itu jangan. Oh iya. Jangan diniatkan oh ini pengganti, saya ambil gorengan aja deh, gitu. Karena metodenya udah beda antara jual beli dengan timbal balik. Iya. Udah beda, gitu sih. Jadi ditegaskan, oh yaudah berarti ini untuk beli gorengan ya bu, saya terima. Ini untuk membeli gorengan, airnya gak usah, gitu. Paham mas ya. Gitu sih.
Ya, oke teman-teman, mungkin yang punya pertanyaan lain atau punya cerita lainnya, ingin mampir atau ingin ikut tanya jawab di segmen ini, bisa kirim email yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Itu akhirnya itu Mas Tias, ada yang mau disampaikan? Cukup mas. Cukup ya. Mungkin bisa disuruh mampir ke channelnya. Terima kasih Bang Jiro udah berkenan mau collab nih. Untuk teman-teman semua yang mau mampir, nggak apa-apa mampir aja di channelnya Studio Horror. Nggak apa-apa ya mas ya? Apa-apa. Ya udah gitu aja mas. Harus ke sana sih, karena tadi karena kita sudah collab, saya juga akan menceritakan pengalaman horor saya di tempatnya Mas Tias, salah satu yang paling horor. Jadi mungkin bisa mampir ke sana dan cek videonya. Oke. Mantap. Terima kasih. Salam, sampai bertemu di episode atau segmen selanjutnya.